kan ngiklan deh. Oke teman-teman, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Salam pagi. sehat, salam sukses Waalaikumsalam. semuanya. Alhamdulillah kita hari ini WIC, waktunya Indonesia, waktu Indonesia Jatayu. Podcast harusnya jam setengah 8 ya, sampai dengan lemas. Ya, sampai Tergantung lemas. narasumber. Kalau narasumbernya Ya. masih kuat jam 1 dini, ya oke, Ya. dilanjut ya sampai dengan lemas. Oke, alhamdulillah sekarang kita sudah hampir satu full ya, hampir 25 partisipan yang di sini, Mbak Agnes. Oke, dan hari ini kita ngomongin Gen Z yang masih viral karena generasi X dan Y sudah menjadi leader. Nah, di rekan kerja atau anak buahnya itu generasi di bawahnya, generasi Z dan generasi Alpha, dan banyak sekali cerita-cerita menarik dari generasi X dan Y yang sulit bukan mengatur ya, lebih bukan mengatur ya, mendidik, mensinergikan apa yang menjadi keinginan organisasi yang dipimpin oleh Gen Y dan Gen X gitu. Nah, ini ada narasumber yang langsung dari Gen Z. Langsung aja perkenalkan diri ya Agnes ya. Nama, alamat, nomor KTP, nomor handphone, WA, Facebook, IG, TikTok, semuanya dijelasin. Backgroundnya apa. Dan ya udahlah, saya serahkanlah semuanya. Agnes, your time is yours. Silakan. Oke, thank you Pak Tama. Sebelumnya makasih juga buat podcast Jatayu ya. Sebagai Gen Z merasa sangat senang karena diberi wadah untuk bisa ya ngobrol-ngobrol dengan para senior-senior. Dan malam ini memang kemarin itu dihubungin katanya mau bahas tentang gimana nih kelakuan atau mental Gen Z di dunia kerja gitu ya. Tapi sebelumnya kenalin, aku Agnes. Saat ini aku kerja memang lagi mutasi ke Semarang dan aku aslinya orang Batak. Mungkin itu aja kali ya Pak untuk perkenalannya ya. Atau perlu nomor KTP nih Pak? Takutnya ntar didaftarin pinjol Pak. Coba kita tanya ke Sinurat. Mas Sinurat, nomor KTP sebenarnya dibutuhkan untuk tercetak dalam kakak kita. kakaknya Sinurat maksudnya. Ya Sinurat maksudnya. Lai, di mana kau Lai? Oh nggak ada. Oke. Ada tuh. Ada Lai. Mana? Ada. Oh salam Batak. Nah, salam Batak. Udah landing Lai. Udah landing belum? Apa masih di pesawat? Masih delay ini. Juga di pesawat Pak. Delay masih di Medan. Nah ini lagi kalau mau nitip sekarang nih, mau nitip Bolu Meranti sekarang. Oke, yuk nitip ya. Ini ada 25 peserta nih Lai. Tolong disiapin Lai. Dapat satu-satu ya Pak. Oke, silakan Agnes. Sorry. Enggak. Kemarin sorry, intermezzo dikit, kemarin gue sampai itu loh searching loh. Apakah si Barani cocok dengan si Nurat? Random banget Pak. Wah, dan akhirnya Pak, itu lewat AI Pak. AI. Tapi AI-nya sok bijaksana banget, dia bilang bukan kecocokan tuh nggak lihat dari marga, ya pokoknya sok bijak banget deh. Nggak asik dia. Oke. Harusnya dikasih note dulu Pak. Tolong jangan gunakan kata-kata bijak. Menurut hati nurani kamu sendiri gitu. Emang dia punya hati nurani ya? Emang AI punya hati nurani Pak. Ini sorry ya Agnes ya, Pak Aji tuh memang begitu, suka nyela pembicaraan orang. Silakan. Ya udah gue mute. Oke Agnes, langsung aja ya Pak, nggak perlu nomor kakak lagi KTP ya Pak. Ya, oke silakan. Oke, jadi aku mau share materi malam ini. Oke. Jadi langsung aja, karena ini request dari Pak Aje kemarin, materinya mau dibawain tentang stigma yang katanya banyak orang yang bilang mental Gen Z itu lemah. Dan Gen Z itu kesannya itu menyebalkan. Tapi emang iya gitu kan. Nah sebelumnya kayak
tadi Pak Aja udah jelasin tuh Gen Z itu dari lahir dari tahun 97 sampai 2012. Berarti yang paling muda itu sekarang 13 tahun, yang paling tua itu 28 tahun. Jadi kalau ada mas-mas atau mbak-mbak di sini yang masih usia 28 tahun ke bawah, berarti masih Gen Z ya. Nah, ada 3 stigma yang aku concern banget dan highlight tentang Gen Z ini, di mana yang pertama katanya Gen Z ini terlalu manja dan sensitif. Sensitif di sini itu karena dikit-dikit katanya bawa mental health, dimarahin dikit langsung bawa mental health. Nah, terus katanya juga ada stigma yang bilang Gen Z ini sering resign karena nggak tahan sama tekanan. Masih probation tapi kayak udah cari-cari loker baru, udah apply loker baru. Terus katanya juga Gen Z ini kurang loyal dengan perusahaan. Nah, tapi pertanyaannya, dari stigma ini benar-benar true atau memang ada alasan yang membuat Gen Z menjadi orang yang seperti itu, gitu kan? Itu mungkin yang akan kita bahas malam hari ini. Oke, sebelumnya aku mau kasih spill dulu ya, spill tipis-tipis. Kenapa Gen Z itu punya stigma menyebalkan di dalam dunia kerja? Karena memang ada beberapa kelakuan Gen Z yang di luar prediksi BMKG di dunia kerja ini. Contohnya itu kayak tadi sering resign cepat, masih probation 1 bulan tapi udah resign. Bahkan dari pengalaman aku ada yang baru kerja 1 hari, besoknya udah nggak muncul lagi, kayak gitu. Terus juga Gen Z ini katanya suka challenge atasannya. Misalnya atasannya suruh A, dia tuh suka nanya ke atasannya tuh, kenapa nggak coba yang B? Nah, dia tuh Gen Z ini berani gitu untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran dia. Kemudian Gen Z ini lebih suka atau lebih fokus sama yang namanya fleksibilitas, bukan aturan atau SOP. Jadi tentang jam kerja atau tempat kerja, Gen Z itu suka yang fleksibel aja. Terus kelakuan Gen Z yang menyebalkan juga, mereka itu ekspektasi tinggi di awal. Mungkin ini karena pengaruh media sosial ya. Jadi Gen Z itu melihat Gen Z lainnya itu mungkin seperti levelnya itu sudah seperti di atas gitu. Nah, kemudian ketika dia merasakan kok nggak sama ya kayak si A gitu. Jadi dia mulai membandingkan dan berekspektasi, ternyata saat di realita ekspektasinya itu nggak sesuai gitu. Jadi itu yang membuat Gen Z ini kadang-kadang gen-gen yang lain itu melihat, oh Gen Z ini kayak aneh ya, kayak beda ya gitu. Terus juga gayanya itu santai di kantor, nggak suka yang terlalu formal. Ngomong ke atasan itu kayak santai, kayak ngomong sama teman, walaupun itu jadinya Gen Z itu kayak kurang sopan gitu. Kemudian kelakuan yang paling sering nih ditemuin, Gen Z ini oversharing di media sosial. Jadi sering banget kalau Gen Z ini dia diam-diam tuh, misalnya ditegur, dimarahin diam-diam, tapi berisiknya di media sosial, viral kayak gitu. Itu sering banget tuh Gen Z. Terus mentalnya itu fast pace, jadi dia tuh nggak suka sesuatu yang lambat. Dia pengen semuanya tuh cepat dan instan. Padahal kan semuanya itu ada prosesnya. Tapi kalau Gen Z itu pengen semuanya tuh cepat dan instan. Kayak gitu. Jadi itu yang membuat Gen Z ini kok menyebalkan ya, seperti itu. Nah, tentunya stigma-stigma yang tadi aku jelasin sebelumnya, ini juga didasari dari penelitian ya. Jadi nggak semata-mata memang stigma yang aku dapat dari internet atau sosial media, tapi memang ada penelitian yang bilang bahwa 49 Gen Z ini memang berencana meninggalkan pekerjaan dalam 2 tahun pertama. Jadi udah jarang banget ada Gen Z yang kayak gen-gen sebelumnya itu mulai dari dia magang sampai dia jadi direksi itu di perusahaan yang sama. Bahkan aku pernah lihat di LinkedIn itu ada orang yang kerja 20 tahun lebih di perusahaan yang sama. Nah, itu Gen Z jarang banget punya pemikiran kayak gitu. Malahan Gen Z ini sukanya itu 1 tahun kerja di perusahaan ini, dia akan loncat ke perusahaan yang lainnya. Seperti itu. Nah, tapi ada alasan utama kenapa Gen Z ini suka pindah-pindah atau punya rencana kayak gini. Karena katanya mereka itu suka work-life balance. Jadi ada 32% itu alasannya karena work-life balance, ada 25% karena kurangnya pengakuan atau apresiasi dari tempat dia kerja, dan lingkungan kerjanya itu toksik, sebanyak 22%. Penelitian mengatakan. Kemudian 71% Gen Z ini mengaku burnout. Jadi
Gen Z ini cepat burn out dibandingkan generasi sebelumnya. Dan 50% Gen Z mempertimbangkan resign jika kesehatan mental mereka terganggu. Like I said before, jadi Gen Z ini sangat concern dengan yang namanya mental health. Jadi sesuatu yang membuat mental mereka terguncang, mental mereka seperti mereka jadi stres gitu, mereka akan meninggalkan hal-hal tersebut, termasuk pekerjaan mereka. Mereka nggak takut untuk meninggalkan itu. Karena mental health is number one bagi Gen Z gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, sebenarnya work-life balance seperti apa yang Gen Z inginkan dari kelakuan-kelakuannya tadi itu? Nah, di sini karena Gen Z itu tadi orangnya itu fleksibel, orang yang suka fleksibel, jadi Gen Z ini menginginkan jam kerja yang fleksibel juga. Memang Gen Z ini suka juga kerja yang di office work, on-site kayak gitu, 9 to 5, tapi kalau bisa jangan lembur, kayak gitu. Jadi memang fleksibel aja, sesuai dengan jam kerja aja, kayak gitu. Tapi di lain itu, Gen Z ini juga suka sama pekerjaan yang hybrid. Hybrid ini berarti ada WFO, ada WFH-nya gitu. Tapi di lain itu, Gen Z ini paling suka kerja remote. Jadi banyak sekarang Gen Z ini, bahkan kalau kita lihat konten-konten di TikTok itu banyak Gen Z yang nyari remote worker. Karena memang ini yang super fleksibel bagi mereka. Mereka bisa kerja di rumah tanpa ada cost untuk transportasi, mereka bisa kerja jam berapa aja, yang penting bagi Gen Z itu adalah targetnya achieve dan deadline mereka selesai tepat waktu. Jadi Gen Z itu berpikir seperti itu. Nah, Gen Z ini juga flexibility over everything. Mereka itu kalau kita lihat ya, banyak Gen Z itu yang jadi kayak kasih ide, mereka itu pengennya meetingnya itu di kafe supaya suasananya itu beda. Biasanya kalau orang-orang meeting di ruang meeting di kantor kayak gitu, tapi Gen Z ini pengen meeting di tempat yang berbeda, di kafe atau di mana lah gitu. Mereka juga Gen Z ini juga bisa kerja sambil traveling, jadi sambil di kereta mereka bisa tuh sambil ngerjain deadline mereka. Jadi menurut aku ini kreatif, ini inovatif, karena memang Gen Z itu tidak suka terkungkung di satu tempat. Kemudian, work-life balance yang diinginkan Gen Z itu adalah digital wellness. Walaupun kita tahu Gen Z ini hidupnya serba digital, dari tahun 97 itu udah ada internet, udah ada sosial media, dan Gen Z ini sangat melekat dengan sosial media, tapi Gen Z ini juga nggak suka sama kerjaan yang membuat mereka itu online 24/7, atau setiap saat harus online, setiap saat harus ada, kayak gitu. Kalau mungkin gen-gen sebelumnya itu, kalau misalnya jam 10 ditelepon bos, mereka harus oke. Tapi kalau Gen Z itu kayak, aduh, ini nggak aku banget, ini udah me time-nya aku tuh, gitu. Gen Z itu nggak suka hal-hal yang seperti itu. Nah, alasan lainnya juga, kenapa Gen Z ini menginginkan work-life balance, atau dia pengen cepat-cepat resign dari suatu perusahaan, karena lingkungan kerjanya tadi itu tidak inklusif. Jadi budaya perusahaannya kaku, sementara Gen Z ini sukanya yang santai. Perusahaannya itu terlalu apa-apa sesuai SOP, birokrasinya lama gitu. Ternyata padahal Gen Z ini suka yang cepat, suka yang dia kalau misalnya ada masukan itu langsung kayak udah ketemu aja gitu sama orangnya gitu, sama PIC-nya gitu. Kemudian ekspektasi tinggi dari perusahaan. Jadi kadang perusahaan ini punya ekspektasi yang tinggi sama Gen Z, tapi perusahaannya nggak memadai tuh untuk kasih pelatihan atau training. Akhirnya Gen Z-nya ngerasa kayak, aduh, burn out, stres, capek gitu kan. Karena dia harus berusaha mikir sendiri. Mungkin kalau gen-gen sebelumnya tuh merasa normal, dia harus survive. Tapi untuk Gen Z, itu hal yang membuat dia jadi nggak punya waktu untuk, dia nggak punya space untuk dirinya sendiri. Karena tadi dia harus belajar sendiri, dia harus apa-apa sendiri tanpa ada dukungan atau pelatihan-pelatihan yang membuat dia bisa sesuai dengan target yang ditentukan sama perusahaan. Nah, kemudian alasan lainnya itu krisis identitas karir. Jadi banyak Gen Z itu katanya ya, kalau ini aku kurang setuju sih. Gen Z itu katanya nggak sekedar cari gaji yang besar, mereka
cari nilai hidup mereka. Jadi kalau pekerjaan itu sesuai dengan passion mereka, mau gajinya berapapun, ya nggak apa-apa. Tapi kalau gajinya besar, terus itu kayak buat mental mereka terganggu, sakit, mereka jadi nggak punya waktu untuk me time, nah itu mereka katanya bakal ninggalin pekerjaan itu. Tapi ini kurang relate sama aku karena jujur, aku saat ini kerja memang masih cari gaji yang besar ya. Jadi mana gaji yang paling besar ya, aku akan ke sana sih. Kemudian job desk dan jenjang karir. Jadi seringkali job desk yang dikasih ke Gen Z ini nggak sesuai dengan ketika dia itu di interview, dan juga tidak ada jenjang karir di perusahaan itu. Sementara Gen Z ini sangat apa ya, dia tuh nggak suka dijanjikan gitu. Kalau misalnya Gen Z ini dijanjikan nanti kerjanya gini ya, dia akan berekspektasi ya udah kerjaan aku berarti cuman kayak gini. Tapi ketika di lapangan dia dikasih pekerjaan lebih, oh dia akan langsung merasa, oh nggak bisa nih, ini udah bukan job desk aku lagi nih. Dia akan langsung kayak berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, kita mungkin bapak-bapak dari gen-gen yang gen milenial atau gen X, kita mungkin akan belajar untuk mengenali perspektif Gen Z ya. Sebenarnya apa sih yang mereka cari gitu kan. Di dunia kerja itu, mereka itu carinya selain work-life balance itu apa gitu. Apa yang membuat Gen Z ini jadi semangat kerja, yang membuat mereka jadi loyal, apa yang membuat Gen Z jadi inovatif dan kreatif di perusahaan Bapak Ibu mungkin. Jadi yang pertama itu adalah lingkungan kerja yang inklusif dan suportif. Jadi kayak like I said before, Gen Z suka sesuatu yang fleksibel, tidak kaku, terus suportif. Jadi Gen Z suka diapresiasi, pekerjaan dia itu diapresiasi, bukan malah disepelekan. Jadi setiap masukan yang Gen Z berikan itu sebisa mungkin disaring. Ya kalau memang nggak cocok untuk diterapkan di perusahaan, ya oke, nggak apa-apa. Tapi jangan kayak langsung disepelekan gitu loh, karena merasa Gen Z ini masih kayak bocil, masih kayak anak-anak gitu. Itu Gen Z nggak suka banget yang kayak gitu. Kemudian Gen Z ini cari fleksibilitas waktu dan tempat kerja. Jadi kayak yang tadi itu, kenapa Gen Z suka remote worker? Karena fleksibelnya di waktu dan tempat kerjanya. Kemudian Gen Z ini juga mencari pemimpin yang empatik dan mau mendengarkan. Jadi banyak pemimpin perusahaan itu memang ya, kalau kita kerja sama orang, namanya kerja sama orang dan digaji sama orang, ya pasti kita harus mendengarkan perintah pemimpin kita. Tapi bagi Gen Z, dia lebih suka pemimpin yang bisa mau mendengarkan dia dan mau bersimpati dengan dia, seperti itu. Walaupun diterima atau tidak diterima masukannya atau opini-opininya, ya nggak apa-apa, setidaknya didengarkan. Kemudian karena Gen Z itu memang suka berkembang, mereka suka belajar hal-hal baru, jadi mereka suka mencari tempat atau perusahaan yang memberikan mereka kesempatan untuk berkarir melalui pelatihan-pelatihan itu. Walaupun sebenarnya menurut aku sendiri, VOV-nya aku, untuk upgrade skill itu adalah apa ya, itu tanggung jawab diri sendiri ya. Tapi menurut Gen Z, mereka lebih prepare kalau dari perusahaan itu kasih mereka pelatihan untuk pengembangan karir mereka. Jadi bukan hanya direkrut terus ya udah kamu kerjain apa yang diperintah, kamu kerjain apa yang memang jadi tanggung jawab kamu. Gen Z lebih suka dia kerja tapi sekaligus ada pengembangan karir, dia ada pelatihan gitu. Dan gaji kompetitif serta manfaatnya tadi, passionnya tadi. Jadi antara gaji dan passion kalau bisa bersatu. Tapi menurut aku juga ini nggak bisa disatukan. Jadi harus saling memilih mau gaji yang tinggi atau kerja sesuai passion gitu. Oh ya, ada quotes dari para Gen Z. Kemarin aku sempat baca waktu browsing di internet, katanya kami bukan lemah, kami hanya tahu kapan harus berhenti jika situasinya tidak sehat. Jadi balik lagi, karena Gen Z adalah orang yang sangat menggaungkan mental health, jadi sesuatu yang membuat situasi atau mental mereka tidak sehat, mereka akan berhenti gitu. Nah, jadi untuk teman-teman Gen Z, untuk
apa ya, untuk mengatasi masalah-masalah atau stigma-stigma yang dilontarkan kepada kita para Gen Z di dunia kerja. Kita bisa melakukan beberapa hal, beberapa cara. Yang pertama itu kita tentunya harus tetapkan ekspektasi yang realistis. Jadi idealis boleh, tapi namanya kita kerja sama orang, masih terima gaji dari orang, kita harus tetap realistis. Jadi sebagai Gen Z jangan terlalu melihat kehidupan atau compare kehidupan kita dengan orang-orang yang kita lihat di sosial media. Mungkin orang di sosial media itu ngeposting sesuatu yang seru di kantornya itu, tapi di balik itu mungkin dia udah sering kali dapat teguran dari atasannya. Jadi jangan kita selalu melihat yang enak-enaknya yang dipost orang lain di sosial media. Kemudian kita para Gen Z juga harus selalu membangun keterampilan komunikasi dan adaptasi di dunia kerja. Jangan maunya kita selalu dimengerti. Jadi kalau misalnya ada tuh kelakuan bos kita yang kurang cocok, kurang enak, kita harus belajar untuk berkomunikasi dengan bos kita, bukan berkomunikasi dengan rekan kita. Karena kalau kita berkomunikasi dengan rekan kita nih tentang kejelekan bos kita akan tambah benci sama bos kita ini. Tapi kalau kita berkomunikasi tentang kelakuan bos kita dengan orang tersebut, dengan bosnya kita itu, pasti kita akan merasa rasa benci itu akan hilang. Karena bos kita ini akhirnya mendengarkan keluhan kita, mendengarkan masukan kita, gitu. Kemudian jangan ragu untuk mencari mentor atau komunitas pendukung, karena balik lagi kayak yang aku bilang tadi, upgrade diri itu adalah tanggung jawab sendiri. Jangan selalu mau mengandalkan atau berharap perusahaan yang memberikan kita pelatihan. Jadi kita sendiri yang harus berusaha, karena banyak banget di YouTube atau course-course yang gratis sekarang ini yang memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang skill kita. Nah, kita juga harus selalu upgrade skill kalau mau gaji tinggi. Jadi jangan pengennya gaji tinggi, tapi skillnya itu gitu-gitu aja. Misalnya cuma tahu basic Excel, tapi gajinya mau double digit gitu. Jangan, harus tetap realistis. Kemudian nah ini yang paling penting nih, Gen Z harus belajar untuk punya side job. Kalau mungkin aku nggak tahu kalau gen-gen sebelumnya itu punya side job atau enggak, tapi menurut aku saat ini Gen Z harus punya side job, entah itu kecil atau pendapatannya kecil atau besar, tapi belajar untuk punya side job dan jangan mengandalkan main job kita saat ini. Nah, kemudian biar balance, tadi solusi untuk karyawan Gen Z, sekarang solusi untuk perusahaan nih, perusahaan yang rekrut atau yang perusahaannya itu banyak karyawan Gen Z-nya supaya turnover-nya nggak tinggi ya. Jadi solusinya itu sebisa mungkin membuat program kesehatan mental yang komprehensif. Karena tadi Gen Z ini menggaung-gaungkan mental health, jadi cobalah untuk membuat program yang menarik, yang berhubungan dengan, yang relate dengan kesehatan mental. Nggak harus yang wah, tapi mungkin kayak menyediakan sesi konseling. Jadi para karyawan Gen Z yang lagi burn out itu punya space untuk konseling, untuk mengutarakan pikiran mereka, masalah-masalah mereka, seperti itu. Itu udah bagus, udah luar biasa banget sih kalau ada perusahaan yang menyediakan hal seperti ini. Kemudian perusahaan juga harus mulai meningkatkan pelatihan manajerial agar lebih empatik. Kalau bosnya itu gen misalnya Gen X lah gitu, Gen X, jangan merasa bahwa Gen Z ini sama seperti Gen X dulu gitu. Jadi harus lebih empati, harus harus lebih inovatif, cari tahu pelatihan-pelatihan sekarang ini yang gimana ya yang cocok untuk Gen Z kayak gitu. Kemudian juga ya ini nggak bisa dipastikan semua perusahaan itu bisa fleksibilitas kerjanya itu bisa hybrid atau remote. Cuman menurut aku ini lebih ke Gen Z-nya aja. Kalau memang kita sebagai Gen Z suka yang remote, ya apply-lah pekerjaan yang remote. Kalau memang suka onsite, apply-lah pekerjaan yang onsite. Jangan sukanya remote tapi apply-nya onsite gitu. Terus nanti mengharapkan perusahaan jadinya ngasih remote gitu, jangan. Jadi tetap harus realistis tadi.
Kemudian solusinya juga bisa menciptakan jalur karir yang jelas dan mendukung pertumbuhan. Perusahaan perlu kayak kasih kepastian untuk jenjang karir untuk karyawan Gen Z. Kalau memang tidak ada jenjang karir ya dijelasin aja dari awal, jangan dijanji-janjiin gitu, karena Gen Z ini paling gak suka sama yang namanya janji manis. Dan mempekerjakan karyawan sesuai job desk, walaupun memang ini nggak bisa kita paksa, karena memang beberapa perusahaan itu ada pekerjaan yang tiba-tiba mendesak gitu ya, tiba-tiba aja, dan kita harus handle. Tapi sebaiknya kalau mempekerjakan karyawan atau Gen Z itu, ya kasihlah pekerjaan mereka sesuai dengan job desk mereka, jangan ditambah-tambah, tapi gajinya nggak ditambah-tambah gitu. Kemudian yang terakhir, memberikan hak-hak karyawan Gen Z tadi secara jujur. Kalau ini memang harus untuk semua generasi ya, bukan untuk Gen Z aja. Semua karyawannya harus dikasih haknya secara jujur gitu. Nah, last statement dari aku nih. Tadi kan udah bahas tentang alasan kenapa Gen Z itu menyebalkan, terus Gen Z itu dibilang mentalnya lemah, gampang resign, dikit-dikit work-life balance, dikit-dikit mental health gitu. Nah, kalau last statement dari aku, tiga stigma yang tadi itu menurut aku itu adalah miskonsepsi. Jadi stigma bahwa Gen Z lemah itu miskonsepsi. Nggak bisa kita bilang sepenuhnya benar, karena banyak Gen Z itu menolak lingkungan yang tidak sehat sebenarnya. Mereka bukan menolak pekerjaan itu, bukan menolak perusahaan itu, tapi lebih ke menolak lingkungan yang tidak sehat untuk diri mereka. Jadi ketika lingkungan itu aura atau vibes di perusahaan itu nggak cocok, nggak match sama yang kemauan Gen Z, mereka akan cari perusahaan yang lain gitu, atau lingkungan yang lain, karena Gen Z mungkin berpikir masih muda, jadi masih harus bisa coba-cobalah gitu. Dan menurut aku juga ini last statement dari aku untuk para Gen Z, kita harus berani untuk berbicara, maksudnya speak up aja. Memang kalau misalnya kamu merasakan lingkungan kerjamu kurang sehat, speak up aja, tapi jangan lupa untuk belajar mendengarkan juga. Jadi jangan sepenuhnya pengen kemauan kita itu diturutin sama orang di kantor, tapi kita sendiri nggak menerima teguran atau kritikan dari orang-orang di kantor atau di perusahaan kita. Dan untuk perusahaan, tempat di mana Gen Z direkrut ya, jadilah tempat kerja yang mendukung pertumbuhan Gen Z, kemudian bukan hanya sekedar produktivitas juga. Jadi harus memikirkan tadi perkembangan karir karyawan Gen Z ini, kemudian juga memberikan mereka pelatihan. Jadi bukan sekedar Gen Z datang kerja Senin sampai Jumat 9 to 5, tapi lupa kalau sebenarnya karyawan Gen Z ini juga perlu sesuatu yang membuat mereka semangat kerja, yaitu kayak pelatihan tadi itu, atau sesi konseling yang diberikan oleh perusahaan. Itu sih kalau dari aku ya, POV Gen Z di dunia kerja. Aku stop sharing. Boleh ya aku stop sharing, Pak? Boleh nggak, Pak Tama? Oke. Saya terpengung-pengung saya. Oke. Banyak belajar hal baru ya. Iya. Teman-teman ingat ya, ini POV-nya Gen Z ya, gitu ya. Iya, POV-nya jadi ini Gen Z. Point of view-nya dari Agnes yang salah satu yang mewakili ya generasi Z seluruh dunia. Enggak ya? Indonesia aja, Pak. Indonesia. Oke. Sebelum ke teman-teman, saya cuma satu pertanyaan aja. Gini, satu pertanyaan dulu ya. Nanti ke teman-teman yang lain. Kalau yang saya lihat kan generasi Y sama generasi X itu cenderung lebih harmonis ya hubungannya. Ya mungkin karena tidak terlalu jauh gitu ya. Nggak lompat generasi dari Y ke dari X ke Z gitu ya. Jadi pada saat
generasi X dan Y ini berkumpul, itu seperti harmoni aja gitu. Jadi kayak sulit membedakan antara ini Y atau X gitu ya, karena mereka hampir sama gitu ya, secara ciri-cirinya hampir sama. Nah, cuman generasi Gen Z ini jadi unik tersendiri nih, gitu, unik. Nah, ya tadi udah dijelasin ya bahwa Gen Z itu begini, terus ekspektasinya seperti ini, terus ada harusnya Gen Z seperti ini. Apa sih yang membuat Gen Z itu berbeda? Gitu. Apa? Gitu. Karena kalau X sama Y itu hampir mirip-mirip ya, tapi ini Z ini bisa beda gitu. Kenapa itu? Menurut Agnes sendiri atau diri Agnes ini, apa sih yang membuat Agnes secara personalis, secara generasi ini kok jadi berbeda sendiri di antara Y sama X ini gitu? Apa yang membuat jadi tadi ya, kepinginnya fleksibilitas gitu kan, terus kemudian tadi apa lagi ya, ekspektasi yang tinggi gitu ya, terus kemudian tadi lebih cenderung ke mental health gitu ya. Tapi itu nggak pernah terpikirkan oleh generasi X dan Y gitu. Tiba-tiba generasi Z itu langsung Gen Z langsung loh, jadi beda sendiri ini gitu. Apa sih yang nyebabin, Agnes? Oke. Kalau menurut aku sih karena teknologi, Pak. Karena teknologi dan digitalisasi itu. Jadi Gen Z kan dari 97 sampai 2012. Bayangin dari kecil aku SD aja itu udah kenal sosial media, udah melihat kehidupan orang-orang yang bahkan aku nggak pernah ketemu gitu sama mereka. Jadi Gen Z ini terbiasa melihat kehidupan orang yang sebenarnya itu bukan realitanya, apa yang enak aja gitu. Misalnya si A posting dia kerjanya itu bisa misalnya kerja di rumah, tapi kerjanya di Singapura gitu kan. Nah, Gen Z ini ketika melihat itu, seru ya, keren ya gitu. Jadi dia ingin seperti itu. Tapi kan sebenarnya nggak boleh ya kita generalis gitu. Nah, kalau mungkin gen sebelumnya itu belum terlalu sebegitunya dengan teknologi. Kayak mungkin Gen Y, Gen X, mungkin ada internet, tapi ya mungkin Facebook aja, Yahoo gitu. Tapi kalau sekarang TikTok, Instagram, orang berlomba-lomba untuk memamerkan apa yang buat mereka kelihatan keren di mata dunia. Jadi Gen Z itu hidup dengan seperti itu, Pak, melihat hal-hal seperti itu. Itulah yang membuat mereka ekspektasinya jadi tinggi, kemudian merasa bahwa mereka itu yang paling inovatif, paling kreatif, paling tahu tren, maunya itu didengarin karena mereka merasa, oh yang aku lihat di sosial media orang-orang kayak gini loh gitu. Jadi ketika mereka melihat di realita tidak seperti itu, mereka akan merasa, oh bukan seperti ini Pak, gini loh Pak gitu. Akhirnya mereka dicap lah, kok ini menyebalkan ya Gen Z ini. Kalau kita perintah kok kayak dia selalu ada aja gitu jawabannya gitu sih Pak. Karena media sosial dan teknologi tadi itu sih. Oke, jadi terperangkap dalam ketidaknyataan ya. Iya. Fata Morgana. Iya benar, diakui loh sama Fata Morgana. Fata Morgana ya. Fata Morgana kiranya oasis, ternyata padang pasir gitu ya. Tapi Gen Z ini memang hidup di dunia yang serba mudah sih, ya kan? Coba bayangkan ya. Soalnya tadi saya mendengar bisa jadi gini. Sekarang kalau kita tanya anak-anak muda ya, Gen Z ya, kalau kita mau searching sesuatu, mereka cari di mana? Kira-kira di mana Pak Tama mereka nyarinya? Iya, mereka bukan cari di Google kayak kita. Mereka kalau nggak tanya AI, mereka tanya ke TikTok. Iya. Oh iya. Zaman benar. Itu anak saya loh, anak saya. Benar. Satu SD, satu SMA. Dua-duanya kalau nyari sesuatu, Pak TikTok Pak nyarinya Pak. Atau AI. Standarnya mereka TikTok, benar. Zaman kita sekolah Pak Tama, kita kemana kalau mau nyari sesuatu? Kemana? Warnet ya Pak. No, not even warnet. Not even warnet. Kalau nyari ilmu perpustakaan. Ke perpustakaan. Yes, perpustakaan. Nah, jadi bayangkan perjuangan kita untuk mendapatkan sesuatu itu jauh lebih susah, ya kan?
kita cuma mau tahu satu hal loh, ya. Kita pergi ke perpustakaan dan apa? Emang bisa ketik begini langsung keluar? Enggak, dilihat daftar pustaka, lihat bukunya di mana, cari halamannya. Sekarang kan enggak, ketik aja atau ngomong aja kan. AI, gue mau tahu ini gitu kan. Nah, itu kemudahan itu yang akhirnya membuat mereka, ya kalau ada yang mudah, kenapa harus dibikin susah gitu loh, ya kan? Kalau di zaman kita, ya memang kita pikir ya memang harus sesusah itu gitu kan ya. Kita itu ketemu barang namanya internet, kita udah seneng banget nih, ya kan? Ih, gampang banget gitu, cepet, ya kan? Nah, tapi ya udah, sekarang mereka nggak tahu bahwa kesusahan yang pernah kita susah itu tuh eksis gitu loh. Bener nggak anak Agnes? Ya kan? Agnes kaget kan ketika loh nyari sesuatu ke perpustakaan, oh my god gitu, ya kan? Sekarang tuh not even harus beranjak dari tempat rebahan, ya kan? Sambil rebahan itu udah bisa nyari gitu. Kalau zaman kita, nah itu mungkin salah satunya ya kalau saya lihat ya. Teknologi ya berarti ya, teknologi yang mempengaruhi Gen Z ya, mempunyai habit yang berbeda dengan Gen X dan Y. Ya, makanya itu sering bentrok. Bentrok ya. Oke. Ya. Tapi ini ada yang tanya nggak? Tanya langsung itu ya, raise hand ya. Sambil saya tanya ke Agnes. Ada Pak ini nih, ada Pak Matthew. Ayo, Pak Matthew. Kayaknya ini sangat ini nih, menarik ini. Pak Matthew, coba Pak Matthew. Yuk. Ngobrol yuk Pak Matthew. Kayaknya seru nih. Halo, Pak Matthew. Dan juga aku mau tambahin Pak. Iya. Dan karena sosial media tadi itu, Gen Z ini jadi suka sesuatu yang instan. Kalau tadi kayak Pak Haji jelasin kan, harus nyari dulu ke perpustakaan, harus naik angkot dulu ke perpustakaan, terus buka buku. Itu pun belum tentu ketemu ya Pak. Belum tentu ketemu. Benar. Ketik aja tuh, ketik langsung keluar, udah selesai. Ya. Jadi Gen Z ini mentalnya itu memang suka yang instan. Sesuatu yang membuat mereka itu berproses itu jadi hal yang membosankan buat mereka. Dan itu tidak ada yang salah gitu kan ya. Itu yang sering generasi sebelumnya mengatakan, oh Gen Z ini sekarang serba gampang sih, makanya jadi begitu. There's nothing wrong gitu. Let's embrace perubahan itu ya kan. Bahwa memang sekarang seperti itu. Masa sih saya mau suruh anak saya, kamu nggak boleh pakai googling, nggak boleh pakai AI ya, pergi tuh ke library-nya sekolah gitu kan. Ya buat apa Pak gitu kan ya. Nah gitu loh. Tapi ya kan? Ini Pak Aceh, Agnes, ada satu hal yang akhirnya membuat Gen Z itu tidak lebih adaptif daripada generasi sebelumnya. Gitu. Seperti tadi kan, tidak bisa menerima perubahan yang signifikan, gitu. Sesuatu yang berubah, terus kemudian tahu-tahu sedikit-dikit, mungkin kena omel. Oh Pak, saya healing dulu deh Pak, saya habis kena omel gitu. Terus tiba-tiba tadi ada program kesehatan mental gitu ya. Tadi seperti itu. Ya, betul. Kami generasi X dan Y itu generasi yang menyukai proses dan di lingkungan yang benar-benar tidak sehat, lingkungan yang keras, jadi membuat kami itu memiliki jiwa adaptif, agile, gitu. Dan ini yang akhirnya tidak cocok dengan generasi Gen Z gitu kan. Oh dikit-dikit ngeluh. Ya betul. Bahkan namanya evolusi binatang ya katanya M. Darwin ya. Dengan lingkungan yang tidak sehat mereka bisa hidup gitu kan ya. Kan gitu ya. Lah ini ya lingkungan kita emang seperti ini gitu kan. Kalau mencari lingkungan ideal ya semuanya mau gitu kan ya. Lah inilah yang terkadang menjadi ya lu sekarang hidupnya di sini gitu dengan lingkungan yang seperti ini. Ayo adaptif aja gitu. Yuk gitu. Tapi itu yang tidak diinginkan oleh generasi Gen Z yang enggak lah, gua maunya instan, gua mau tempat lingkungan yang langsung sehat gitu ya, yang fleksibel, jam kerjanya 9 to 5, nggak bisa lembur gitu ya. Nah ini yang memang agak agak berbeda gitu. Karena biasanya Gen Z akan kebalikin lagi, ya kan?
Kenapa bukan bapak-bapak, ibu-ibu ini yang adaptif terhadap kemajuan zaman gitu loh, ya kan? Ya dan gini, 9 to 5 kita ngomong, ya kan? Kenapa ada perusahaan yang bisa, ada yang nggak bisa? Kan itu kan membuat mereka nggak bisa mencerna itu, ya kan? Betul, betul. Ya, karena tadi Pak, karena tadi taunya instan tadi kan? Yes, gitu loh. yes. Itu benar. Sip. Dan segala sesuatu mudah banget untuk di-compare gitu kan ya. Begitu betul. Ya kan, di sosial media ya teman aku kerjanya gini loh, ya kan? Remote apa segala macam gitu kan ya. Saya punya tim Gen Z. Dan ya, ini tidak semua gitu kan, kita memandang bahwa ya sekali lagi ya, generasi X dan Y juga akhirnya terpengaruh dengan TikTok juga, dengan melihat ada yang viral di TikTok. Kalau generasi Z itu bermasalah gitu kan, sebenarnya udah mulai terpengaruh dengan teknologi juga X dan Y gitu. Dan beberapa saya punya tim itu Gen Z, dan ya tidak semuanya ya seperti itu gitu ya. Sebenarnya seperti itu, dia benar-benar mau ya, oke Pak, saya mau berkembang gitu. Entah leadernya yang memang memang memberikan kesempatan untuk dia berkembang kah, atau memang kondisinya lingkungan kerjanya memang sehat kah, ya apapun itu ya. Tetapi yang saya lihat bahwa tim saya yang Gen Z ini ya masih dalam koridor yang aman dan nyaman sih bagi tim saya gitu. Jadi ya it's okay sih. Dan seru sih kalau sama Gen Z, terasa muda. Guys, kita foto dulu. Dari apa yang dipaparkan sama Agnes, ada yang setuju atau enggak? Poin mana yang setuju, poin mana yang enggak? Kan sama-sama POV-nya dari generasi Z kan, generasi Z kan. Ayo lah, silakan lah. Lala bisa open mic gak? Kok suaranya enggak itu? Ada. Ya, kedengaran. Ya. Oke, sip. Oke lah, silakan lah. Udah masuk ya Pak suaranya? Aman. Saya sebagai Gen Z itu setuju dengan apa yang udah dipaparkan. Luar biasa. Cuman ada cumannya. Ada cumannya nih, ngeri. Ayo. Tapi ya lagi-lagi ya Pak ya, maksudnya melihat lingkungan juga, karena kebetulan lingkungan kerja saya itu maksudnya kebetulan di ruangan saya juga yang Gen Z itu hanya saya. Nah jadi kadang tuh hal-hal yang apa udah dipaparkan tadi itu betul, tapi kadang itu tuh nggak semuanya bisa. Aku pengen begini, aku pengen begitu gitu tuh kadang tuh nggak bisa karena keadaan seperti itu. Ya. Halo? Ya, nggak apa. Nggak apa. Contohnya apa? Minta naik gaji nggak naik gitu ya? Iya. Contohnya itu Pak, Contohnya setelah jam 5 nggak mau lagi dihubungin orang-orang kantor, tapi kenyataannya tetap, ya kan? Betul. 100% bener. Kadang apalagi pas ini ya Pak ya, maksudnya pas weekend, memang Sabtu Minggu itu kan memang benar-benar waktunya kita libur gitu loh. Cuma kadang tuh ya walaupun nggak setiap weekend ya Pak, tapi kadang tuh ada aja gitu, bahkan kadang pas malam pun udah jam pulang gitu, kadang ada yang hubungin gitu, apalah tentang kerjaan gitu. Oke. Lala termasuk 9 to 5 nggak? Gimana? Kerjanya termasuk Gen Z yang 9 to 5 nggak? Atau masih toleransi untuk mau lembur? Kalau saya sih masih mau lembur. Karena ngejar duit lemburnya. Asal ada uang lemburnya, ya kan? Iya dong. Kalau nggak ada ya nggak Pak. Iya. Beda. Zaman kita enggak. Pokoknya nggak bayar kita kerja. Kita kerja. Iya. Ya itulah tapi pasti kita, Mbak setuju dengan saya, ya nggak Mbak? Betul. Jadi kalau misalnya masih dihubungin after work gitu, masih harus direspon. Iya betul. Oh gitu ya. Oke, good. Karena nggak mungkin kan
Karena nggak mungkin Pak, kita memang dihubungin jam perlu ada 10 malam, fleksibilitas terus kita juga. langsung minta resign, nggak mungkin lah. Jadi mau nggak mau ya di-okein aja. Oh, Iya benar. tapi dihitung ya kan, sekali ya kan, Ya, ditulis dua ya. kali. Ini leader saya toxic nih. Jam 8 hari Minggu. Jam setengah 8 ngajakin WIJ podcast. Kurang aja. Gue dong. Ya, oke. Ya, generasi Gen Z yang lain selain Lala. Thank you Lala ya. Ada lagi nggak? Iya, terima kasih. Mau disampaikan? Mas Hilal tadi. Tadi mana Mas Hilal? Mas Hilal Gen Z kah? Iya. Halo. Ya, halo. Halo ya Pak. Ya. Mas Hilal dari generasi mana? Loh, ini bukan Mas Hilal, ini generasi Z. Generasi apa? Pak Gen Z dipanggilnya Om kalau sekarang Pak ini Pak. Oh, iya. Ya, masih tuan Pak Aceh, Pak, dipanggil Pak D, Pak. Ya kalau saya kelahirannya 75, jadi masuk apa tuh ya? 75 tadi apa ya? Gen Kayaknya X ya? generasi Silent. ini nih. Gen silent. Enggak. Silent kan 64 Gen silent ke bukan Pak? Silent. Iya, silent. Silent itu kenapa disebut silent? Karena udah silent, udah nggak bisa ngomong lagi dia. Nggak bisa ngomong lagi. Sorry. Baby boomers Ya, itu sama silent baby sama boomers. ya? Baby boomers. Enggak, baby boomers itu sampai 60-an. Berarti udah Baby boomers ya? Enggak, ini 75 ini gen Kan X. Gen X ya? Gen Gen X. X ya? Gen X. X ya. Oh iya. Ya Nggak Pak, apa-apa, monggo Pak. Pak, gimana Pak? Sama Pak kita Monggo, Pak, Pak. tenang Pak. Iya Pak. Monggo Iya, Pak Hilal. Ada apa Pak Hilal? Gimana Iya. Pak? Oh saya sih sorry tadi nggak ngikut dari awal ya. Biasa masih ada kerjaan jadi ya harus di inilah namanya swasta ya. Cuman emang menarik sih kalau Gen X banget kan? Hari Minggu masih kerja. Langsung dikasih Iya kan? contohnya Pak. Hari Minggu masih kerja. Nggak ngeluh ya kan? kalau Nggak belum tentu dibayar ya kan? ya nggak dibayar lah. Loh, nggak dibayar. Oh, luar biasa. Bayarnya udah all in soalnya. Oke. All in. Ya. Oke. Ya Pak, monggo Pak, silakan Pak Hilal. Jadi kalau saya sih sebenarnya kalau ya tadi yang lihat sepintas itu ya, sebenarnya apa yang ditulis itu kan sebenarnya harapan semua generasi sih sebenarnya, pekerjaan seperti itu kan, pola hidup seperti itu saya lihat sih ya harapan semua generasi sebenarnya sih. Kerja tenang, bosnya baik, company-nya oke, karya oke, lalu masih bisa hidup balance sama keluarga, sama temen gitu kan. Cuman memang yang agak saya sendiri sebenarnya mulai kecemplung sama Gen Z ini waktu memang mulai kenal sama startup sih. Ya, sama startup. Jadi masuk pertama kan di Agritech tuh 2019. Agritech berapa kali, lalu Tanihub waktu itu, lalu ada Kedai Sayur, ada Gojek akhirnya masuk juga. Nah, setelah itu berapa kali. Memang dari nyemplung ke situ itu emang nggak semuanya apa ya karakternya sebenarnya ada yang mirip, ada yang beda lah dengan tadi yang dibilang Mbak Agnes ya. Nah, jadi saya ketemu teman-teman yang waktu di Agritech itu ya kerjanya all out gitu ya, ngebangun startup penuh dengan mimpi, semangat gitu kan. Pokoknya ide apa tuh dikeluarin, ayo disambut deh. Beda sama pertama itu saya hadapi beda sama kita dulu, bukan kita lah ya, saya kali ya. Nah, saya beda dulu, kalau saya ada rasa takut kan mau ngomong itu kan. Ya, mau ngomong sama bos itu, waduh ini omongannya kan udah bukan, kalau dulu kan kita bukan masalah dikasih tahu lalu oh pendapat kamu oke sekali, kita coba ya, kamu harusnya gini, enggak seperti itu kan kita dulu. Yang ada adalah ngomong apa, serius gak sih kamu kan gitu kan. Apalagi waktu kita masuk ke level manajerial ya udah levelnya udah apa, omongannya udah ya saya nggak harus ngajarin kamu kan gitu kan. Nah, kamu udah harus lebih tahu dong gini-gini. Tapi ketemu teman-teman sama Gen Z ini kan mereka tahu teori oke, bagus, pergaulan cepat gitu kan, teknologi oke banget lah kalau saya akuin.
namanya Excel apa gitu. Wah, saya ketemu teknologi yang saya pun nggak ketemu di dunia saya waktu kerja gitu ya. Bagaimana project management, ngontrolnya, tools-nya, AI-nya, segala macam itu mereka cepat sekali gitu. Dan itu pun kita akhirnya menyesuaikan di situ kan. Bahkan sempat saya yang ketinggalan gitu dalam hal itu gitu. Itu ada plusnya lah bergaul dengan Gen Z itu. Dan startup sendiri juga membuat teknologi menjadi lebih cepat buat teman-teman di Gen Z ya. Mereka ketemu idola mereka juga lebih gampang gitu kan. Kalau di startup itu kan, kalau dulu kita mau di konvensional mau ketemu sama CEO, itu kayak ketemu dewa istilahnya kan. Nah, ketemu dewa lah. Tapi waktu saya di startup itu mau ngomong sama CEO, mau ngomong sama even dulu ketemu Nadiem, ketemu siapa waktu masih simple. Mereka ada rutin ngobrol sama kita monthly itu. Dan anak-anak itu ketemu sama mereka tuh apa ya, kayak lihat sesuatu yang memang inspirasi mereka gitu kan. Mulai mereka masih muda, sukses, jadi inspirasi lah buat teman-teman Gen Z ini. Jadi bisa dibilang yang memang struktur company juga udah berubah. Kalau dulu kan jenjangnya banyak gitu ya. Sekarang ini jenjang kayaknya udah pendek deh, cuman staff, supervisor, manager, udah langsung senior manager, udah level di direksi, udah gampang. Bahkan anak-anak sekarang udah masih muda-muda, udah CEO istilahnya kan. Kalau dulu kita CEO tuh udah tahunya megang ratusan ribu karyawan, puluhan perusahaan. Nah, kalau teman-teman sekarang udah nggak seperti itu, dia udah even mau ngobrol sama Gen Z sama CEO pun udah simpel. Jadi emang ada kemudahan-kemudahan dan percepatan proses yang udah beda sama zaman waktu saya masih muda dulu gitu ya. Nah, jadi waktu ketemu itu pun ya sempat kaget gitu kan. Tapi apakah semua Gen Z seperti itu? Saya ketemu di beberapa organisasi nggak seperti itu. Masih ada juga yang sifatnya seperti baby boomers. Ya, waktu masuk dikasih tahu nurut, harus kerja, all in, weekend ayo, lembur gak dibayar ayo, daya tahan oke, nggak very smart, tapi mau belajar gitu kan. Misalnya ada juga seperti itu kok. Nggak semuanya Gen Z itu memang apa yang asumsinya adalah daya tahan lemah gitu ya. Nggak, saya ketemu teman-teman yang menurut saya daya tahannya tinggi, itu adaptasinya bagus. Nah, itu semua tergantung pada leadernya juga sih kalau lihat. Dan leader-leader sekarang memang kalau ngelihat udah banyak yang sebenarnya masih udah banyak yang mulai belajar menangani Gen Z. Ya dalam artian tadi mental health dulu mungkin kita nggak terlalu merhatiin ya. Namanya disiksa, lu nggak kuat ya lu out gitu aja. Tapi kalau sekarang kan kita nggak bisa seperti itu karena anak kita sendiri pun juga udah beda nih dalam udah berani bersuara ya kan. Dia capek, dia ngomong capek. Kalau kita dulu ngomong capek, ya siap-siap aja bakal terima akibatnya gitu kan. Masa kita capek, bully itu dulu sering Pak. Kalau dulu kita nggak ngaku itu bully, itu kita anggap sebagai vitamin ya Pak ya. Kalau kamu nih masih undang ini, itu vitamin buat kita gitu kan. Memperkuat mental, Pak Hilal, sorry. Ya, Pak. Anak saya suka bilang gini, Pak, males nih besok sekolah, boleh ya bolos? Iya. Coba zaman kita ngomong begitu, ya kan? Udah caprotan ini di sini, ya kan? Saya masih mengalami. Sorry Pak Hilal, ya, apa sih menyebabkan kita punya anak ya yang generasi Z gitu ya, Gen Z yang nggak berani kita perlakukan ke mereka seperti ayah ibu kita menekan kita gitu? Apa sih Pak Aji? Ya takut viral aja sih kalau gua. nanti diviralin sama anak P, ya kan? Ini nih, ya, orang tua menyiksa anaknya gitu kan? Orang tua membuli anaknya. Nah, itu loh. Iya. Tapi benar Pak Hilal, benar. Maksudnya kita dipukul penggaris sama nama guru rotan, ya, terus sama rotan ya, sama bu guru gitu ya. Kalau misalkan kukunya kotor gitu kan, nakal gitu. Saat kita lapor ke ibu atau bapak kita, Pak, Bu, saya dipukul rotan sama bu guru, bukannya dibelain, malah dimarahin lagi. Iya. Enggak kita dulu orang tua, iya dipecut lah istilahnya, kita malah
nggak berani lapor dulu. Kenapa paling lapor? Nggak berani Daripada lapor. dimarahin lagi, Kalau kita lapor ambil lagi. dipukul lagi. Iya, buat dulu Monggo. guru kan buat Tapi bener kita ya. orang tua ya gitu kan. Tapi bener ya. Saya kayak Pak Hilal gitu ya sama Pak Haji gitu yang punya anak yang generasi Gen Z gitu. Sebenarnya apa sih yang tidak bisa kita lakukan ke anak Gen Z, anak itu sendiri, seperti kita diperlakukan oleh ayah ibu kita? Kan nggak mungkin ya jawabannya nggak viral itu jawaban bercanda itu. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan itu, Pak? Kita Sekarang, tidak apa ya Pak? Ya sekarang kan gini, lu suka nggak dulu dipukul? Enggak kan? Ya udah jangan anak lu jangan dipukul, itu aja sih. Ya nggak Pak Hilal? Oh, gitu. Iya. Oke. Kita kan kalau saya sebenarnya kita menjalani hidup yang dulu nggak kita inginkan gitu kan. Intinya ya, kita harus ke perpustakaan, terus sekarang kan udah informasi cepat, jadi lewat gawai sekarang. Kita nggak mau. Pertanyaan selanjutnya nih, itu bapak-bapak ya. Terus kemudian anak kita ya seperti Gen Z yang sebenarnya kita nggak inginkan pada saat kita punya tim seperti Gen Z itu. Oh enggak juga. Jadi apakah itu memang keinginan juga. Bapak? Enggak juga. Kan gini, kalau saya sih, kalau saya pribadi, saya suka orang yang speak up, ya kan. Tapi tergantung kan Gen Z kan juga ada yang Gen Z rata-rata speak up, tapi ada yang sopan, ada yang enggak gitu. Anak saya pun begitu. Kadang-kadang dia speak up-nya nggak sopan, saya tegur gitu loh. Ya kan. Sama tim kita juga begitu. Tapi dengan speak up itu jadi kita tahu mereka tuh mau apa dan ngerasa apa gitu. Karena gini, saya merasa saya mau menggarisbawahi tadi yang Pak Hilal bilang. Sebenarnya apa yang ditulis sama Agnes mengenai Gen Z maunya A, B, C, D, E itu maunya kita semua kok. Betul. Benar nggak? Betul. Iya kan? Betul. Kerja hybrid, kita bisa healing, kita bisa 9 to 5, kita tidak mau burn out, ya kan? Nah, cuman ada kondisi di masa lalu yang mungkin juga kayak sekarang, kayak Lala tadi. Lala mengatakan ya semuanya oke. Cuman ada kondisi di mana dia tidak bisa melakukan itu, ya kan? Nah, sekarang Gen Z punya pilihan. Kalau kita dulu mungkin ya karena tuntutan ekonomi dan segala macam ya itu ada hal lain lagi yang lebih kompleks gitu ya. Ketika kita kalau udah mengatakan ada influence dari teknologi, Pak. Nah, ketika kita mengatakan bahwa masih dulu kita mau dalam tanda kutip disiksa begitu ya kan. Ada hal lain, misalkan keadaan ekonomi gitu loh, ya kan. Ada hal lain, ada. Nah, sekarang kalau kita kesampingkan itu semua, kita semuanya maunya begitu, ya kan. Cuman ada kondisi tertentu yang nggak bisa. Nah, Gen Z sekarang dengan pengaruh teknologi ini, ya mereka merasa ini harusnya bisa gitu dilakukan, ya kan. Healing lebih mudah, ya kan. Kesadaran mental health semua orang lebih sadar, ya kan. Zaman kita belum, itu aja sih bedanya, ya kan. Tapi saya setuju banget Pak Hilal mengatakan, ya itu maunya kita semua kok. Cuman ada kondisi tertentu di masa kita yang tidak bisa kita tick mark semua. Gen Z pun iya, karena Lala tadi mengatakan, ya tidak semua juga bisa begitu, ya kan? Itu loh. Agnes juga mengakui, ya kan? Kalau Gen Z mengatakan, pokoknya kerja sesuai passion, ya kan? Mau gajinya kecil gak apa-apa. Oh, belum tentu, ya kan? Nah, ya kan? Ada kondisi-kondisi di mana kita mau itu, tapi ada kondisi tertentu tidak bisa kita wujudkan. Dan kondisi kita di masa lalu itu lebih susah mewujudkan itu. Itu aja sih menurut saya. Dan which is apa yang dimauin Gen Z ini ya kalau bisa semua terwujud, gila indah banget dunia ini, ya kan? Itu loh. Ya setuju. Kalau dari saya sebenarnya yang membedakan zaman dulu dengan sekarang itu, kalau dulu kan daya tahan ya, endurance gitu kan, yang kita tekankan ya ditekankan ke kita gitu, daya tahan, loyalty, rasa hormat, respect. Nah itu yang dulu ditekankan ke kita gitu kan. Nah sementara teman-teman kita yang sekarang ini
mungkin udah bukan lagi endurance tapi speed gitu kan. Iya, betul. Dulu apa yang kita kerjain 2 hari mungkin sama mereka sekarang 3 jam 4 jam cukup. Iya. Jadi mereka berpikir waktu itu bisa lebih dimanfaatkan buat yang lain gitu. Ya. Loyalty itu buat teman-teman, saya lihat teman-teman Gen Z ini, mereka loyalty sama, kalau kita dulu loyalty sama apa ya? Loyalty itu sama atasan gitu kan, company gitu kan. Kalau sekarang teman-teman ini loyalty itu sama personal life-nya mereka. Personal life. Mereka tuh lebih jadi ngejarnya ke situ gitu. Itu agak beda. Jadi pola pandang udah berbeda. Atasan juga kalau mereka nggak bisa menjadi panutan ya, mereka udah menemukan pola panutannya gitu kan. Pola panutan itu udah ada di kepala mereka. Saya pingin yang seperti di A, B, C gitu kan. Tapi yang kamu ya D berarti bukan panutan saya, istilahnya kan gitu kan. Nah jadi juga menariknya ya teman-teman ini pola pikirnya cepat gitu kan. Nah itu yang kalau menurut saya pada akhirnya ya kita yang sekarang kayak saya ini ya, ketemu sama teman-teman Gen Z itu yang saya andelin mereka speednya. Dan saya paham mereka nggak akan punya daya tahan yang lama seperti kita gitu. Karena mikir cepat itu juga burn out sih, saya akuin gitu kan. Kalau kita dulu kan masih, ya kemudian saya di logistik gitu kan, supply chain masih, ya capek, ngopi dulu gitu kan, nyebutnya. Bentar. Pak Hilal, itu ada istilahnya tuh, anak saya kemarin bilang, span of, apa Agnes? Span of focus ya? Jadi kalau kita orang zaman dulu ya nonton sinetron ada iklannya, gak apa-apa karena span of fokus kita itu panjang. Span of fokus bukan sih istilahnya? Span of apa itu? Nah, kalau anak sekarang enggak gitu loh, ya kan? Mereka nggak bisa nonton yang panjang gitu, nggak bisa. Karena span of itunya tuh, nah itu kayak misalkan kenapa sih kita harus ngerjain ini 2-3 hari gitu? Mereka mau ngerjainnya dalam waktu cepat, itu speed. Nah, itu ada hubungannya dengan tadi. Ya, itu kenapa mereka kalau saya lihat anak saya nonton YouTube atau YouTube Short atau TikTok gitu ya. Kan TikTok itu paling 1 menit, ya kan paling panjang. Ya, kalau mereka nggak suka, dalam hitungan 3 detik itu udah langsung di swipe. Nggak bagus. Jadi span of apa ya? Apa itu istilahnya itu? Anak saya pernah ngomong itu, ntar aku panggil dulu. Dia Gen Z juga soalnya. Karena dia bilang span of itunya itu pendek gitu loh. Jadi jangan harap mereka bisa mendengarkan kita ngoceh berjam-jam gitu. Jangan harap. Makanya mereka juga suka kita to the point. Ya kan? Yes. Iya. Oke. Nah ini saya mau nanti kita ke ini ya. Thank you ya Pak Hila. Saya mau garis bawahi. Iya, saya mau garis bawahi juga satu hal yang dia ngomong Pak Hila tuh, which is sekarang mereka tuh punya panutan dan panutannya adalah pribadi mereka sendiri. Kalau dulu kita panutannya orang tua, guru gitu kan ya, mentor, sekarang enggak. Dan mereka tahu orang tua, guru, pokoknya orang yang lebih tua lah, lebih senior, belum tentu lebih pintar dari mereka. Ya. Itu anak saya pun kadang bilang gitu. Karena panutannya teknologi, Pak, TikTok. Yes. Gitu. Anak saya pun sering bilang, Pak, Bapak belum tentu lebih pintar dari aku soal ini, katanya. Oh ya betul. Ya semuanya seperti itu sih. Saya tapi mau teman-teman. Sorry Pak Aceh ya. Tapi gini, teman-teman yang ngerasa bahwa Gen Z itu tadi ya momoknya ya seperti itu negatif ya. Pada saat kita Gen X atau Gen Y ditemukan dengan kondisi yang sama. Pada saat kita lahir ada teknologi yang ternyata sudah memanjakan kita. Sepertinya Gen X dan Gen Y juga akan seperti Gen Z sekarang. Gitu. Karena emang lingkungan yang membentuk pribadi kita sih sebenarnya. Ya, lingkungan pada saat ini, benar kata Pak Hilal, tapi saya tambahin lagi ada 4 lingkungan saat ini. Itu yang pertama adalah informasi, butuh informasi yang benar-benar banyak detail, karena yang punya dapat data, dapat informasi paling banyak itu yang paling menang perangnya. Tapi informasi ini harus ada speed dalam ngambil decision, makanya Gen Z ini speednya luar biasa. Terus kemudian yang ketiga adalah kreatif, karena dunia sekarang dunia kreatif, informasi, speed, kreatif. Makanya Gen Z sekarang lebih kreatif daripada generasi sebelumnya. Karena emang lingkungannya seperti itu. Dan yang keempat, tiga-tiganya ini, itu ya karena ada teknologi.
Jadi 4 ini teman-teman. Informasi, speed, kreatif, teknologi. Udah, itu yang menyebabkan Gen Z memiliki habit yang sekarang. Kalau 4 itu ada di Gen X, kayaknya sama juga. Gitu sih. Betul. Itu aja sih teman-teman ya. Betul. Oke. Setuju. Yuk, ada yang Gue gitu? mau Ada yang lain? Pak Matthew. Ada, Pak Matthew. Ada, itu dia. Gimana Pak? Nah, kita tanya. Tadi gimana Pak Matthew? Bentar, kita tanya dulu dia gen apa. Oh ya, ini klarifikasi dulu. Saya bukan Gen Z ya, saya milenial Pak, tahun 91. Nah, Oke. jadi jangan dianggap 91. pembela, jangan dianggap ya. pembela karena muda nih, bukan. Nah, tapi memang saya sering fokusnya ini memang kan di perusahaan saat ini bridging the gap ini ya. Jadi ada gap betul yang Bapak bilang dari milenial, apalagi Gen X yang saat ini jadi GM dan direktur, yang mereka nggak mengerti apa yang dimau Gen Z ini gitu. Dan memang saya banyak fokus di sana juga untuk bagaimana mengakomodir Gen Z ini. Ya mungkin kalau ide juga nih, tapi nggak tahu kalau menurut Agnes gimana. Kalau sekarang nih saya sedang mencoba menerapkan kita seperti kayak project base Pak, kalau misalnya untuk pekerjaan. Jadi karena mereka kan alternatifnya ya, kalau mau kenaikan gaji sebulan sekali kan nggak mungkin ya, kita dari HR juga bisa gila ya mengakomodirnya. Tapi sekarang project base kita ambil jadi seperti daily worker jadinya jatuhnya ya Pak, dengan target yang ada gitu. Tapi nggak tahu, kalau menurut Agnes kalau seperti itu menarik nggak? Kelemahannya tentu nggak ada stabilitas dan keamanan ya. Tetapi positifnya yang tadi diinginkan itu tercapai. Misalnya kayak gue lagi mager, gue nggak mau masuk kerja karena daily worker kan seminggu nggak masuk juga ya udah bodo amat. Yang penting kita ada kesepakatan, lu mau masuknya kapan nih, dari beberapa hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya sudah dijadwalnya diokein seperti itu. Gimana kalau menurut Agnes kalau sistemnya seperti itu? Kalau menurut aku sih itu tergantung orangnya juga ya Pak. Jadi kalau kayak gitu kan berarti dia nggak ada jenjang karir ya, memang project aja gitu kan, kayak freelancer. Memang banyak Gen Z yang pengennya seperti itu. Tapi kalau dari aku sendiri, aku masih menginginkan pekerjaan yang ada jenjang karirnya sih. Kalau dari POV-nya aku sebagai Gen Z gitu sih Pak. Jadi kalau misalnya memang harus 9 to 5, onsite ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada remote work, tapi ada jenjang karirnya, itu lebih bagus lagi, Pak. Gitu sih. Mungkin yang project itu buat side income tadi ya, apa? Side job tadi ya? Side job, ya. Jadi freelance. Ya. Betul. Ya. Tuh, ya sebenarnya kalau ide ya baru sampai seperti itu sih Pak Haji ya, karena ya kita seperti Mbak bilang, kita mengakomodir kan, balik lagi kita dari sisi perusahaan ya, kita bukannya badan sosial gitu, tetap harus ada perhitungannya, target dan sebagainya. Salah satu caranya ya seperti itu, tapi memang trade off-nya ya betul kata Agnes, tidak ada jenjang karir dan tidak ada kestabilan seperti itu. Karena ya seperti yang sudah dibahas di sini, yang senior-senior ya kalau berkarir semakin tinggi ya tentu ada beban juga, tanggung jawab ya Pak ya. Seperti tadi ya Bapak yang lembur hari Minggu ya, itu sebenarnya bukan karena pengen juga ya Pak ya, tapi namanya nggak ada yang backup lagi, nggak mungkin dilempar ke bawah kan ya terpaksa ditelan gitulah istilahnya, kalau istilah kita seperti itu Pak. Ya. Tapi bisa jadi yang project base ini kalau mungkin di masa lalu kurang seksi, sekarang jadi lebih seksi, ya kan? Karena banyak yang apalagi embel-embelnya fleksibel, waktunya fleksibel, ya kan? Bisa kerja di mana aja, tidak harus ke kantor, gitu kan ya? Nah itu mungkin malah akan lebih seksi sekarang nih buat Gen Z, ya kan, dibanding zaman dulu itu sih. Betul, bisa jadi alternatif baru sih Pak, walaupun tidak bisa ke semua posisi ya. Kalau misalnya kita warehouse dan sebagainya ya tetap harus fisik lah, nggak mungkin online ya. Tetapi untuk beberapa posisi ya admin dan sebagainya itu bisa aja. Yang penting kita set up KPI-nya, targetnya sehari itu dia ngelarin apa aja. Itu bisa jadi alternatif sih untuk menghadapinya. Nah ini benar nih kata Pak Matthew ya. Tadi Gen Z itu paling tua umur berapa kalau sekarang, Agnes? 28 Pak. 28. Nanti kita cari Pak Haji yang Gen Z paling tua umur 28 yang jadi GM Pak. Kita jadiin GM maksudnya? Bukan. Cari POV-nya Gen Z yang saat ini bekerja sudah jadi GM. Atau level senior manager lah. Dia
Apakah wataknya seperti Gensi yang diomongin sama sekarang gitu aja. Apalagi udah pegang misalkan manajer supply chain, pegang nasional gitu misalkan. Gitu ya. Apakah masih punya keinginan fleksibilitas kerja, yang ditelepon setelah jam kerja itu nggak mau? Apakah seperti itu gitu? Oh iya. Boleh juga. Itu. Boleh juga. Nah, karena kan ya sekali lagi ya teman-teman, lingkungan itu yang membuat kita jadi berubah gitu. Nah, karena perubahan itulah itu yang disebut namanya adaptif gitu ya. Ya, itu tadi ya, teknologi, informasi, speed sama kreatif. Itu ya, mungkin kayaknya 2 minggu lagi kita cari POV Gensi tapi yang sudah jadi GM. Gitu lah. Dan yang senior ya Pak, senior Gensi berarti ya. Senior Gensi ya. Gitu yang udah boleh. Mungkin tapi di sini udah ada nih Mas Arta nih Gensi paling tua di sini. Iya. Pak Matthew, thank you ya Pak. Thank you Pak Matthew ya. Oke. Ya, Pak Mas Arta tadi mau ngomong loh dia. Oke, ya Mas Arta, monggo Mas Arta. Enggak. Ya. Mungkin saya punya pengalaman mirip Pak Hilal ya. Jadi kebetulan agak bersinggungan banyak dengan Gensi gitu. Ya mungkin sampai sekarang juga sih. Tapi sebetulnya saya agak sedikit berbeda ya sudut pandangnya tentang Gensi itu nggak adaptif. Justru menurut saya itu justru mereka itu banyak memberikan breakthrough gitu dengan apa yang kita punya sekarang. Yang saya alami seperti itu sih. Jadi terkadang saya melihat ada sudut pandang yang berbeda dari mereka. Ya karena tadi budayanya berbeda, teknologi yang masuk ke kita itu juga berbeda. Mungkin kalau saya kebetulan ikut teknologi terus ya, mulai internet masuk tahun 97, 96 saya udah ikut gitu kan. Komputer pertama masuk saya udah punya kebetulan. Saya punya ini ya privilege di situ gitu kan. Tapi banyak orang yang nggak punya kan. Jadi nggak bisa masuk ke sana gitu loh, nggak secepat itu. Tapi kita lihat kalau sekarang kan cepat ya, teknologi banyak, mereka tinggal memilih, tinggal mau atau tidak. Yang saya lihat juga ada sisi lain juga mereka punya keunggulan multitasking yang saya lihat gila ini kok bisa ya, bisa mengerjakan banyak hal dalam satu saat gitu. Simpel-simpel kan gini, kalau dulu kita mungkin ngerjain sesuatu sambil mendengerin ini ya musik. Sekarang ini bahkan mereka sambil lihat YouTube, mengerjakan sesuatu yang serius gitu. Jadi wah luar biasa sih. Nah, kalau poin saya sih lebih ke sisi mereka itu sebetulnya lebih suka dengan eksistensi gitu ya, eksistensi. Bahkan di pekerjaan pun begitu. Ketika mereka dilibatkan lebih, naiknya lumayan. Kalau kita bicara jam kerja, kebetulan saya pernah kerja itu dalam seminggu itu bisa sampai dalam jam kerja itu 12 jam dalam 6 hari. Itu kan luar biasa ya. Ini Gensi semua yang masuk. Saya juga heran. Tapi nggak ada, maksudnya dari mereka, wah saya berat, resign, mental health, nggak ada gitu. Mereka kerja dari pagi kadang sampai malam, dari sore sampai ke pagi itu. Saya lihat kok mereka sekuat itu ya. Ternyata yang kalau saya lihat ya pertama mereka punya selama terlibat di involve gitu dan diberikan eksistensinya itu mereka luar biasa sih. Jadi seperti yang Pak Hilal sampaikan itu luar biasa lah kerjanya. Mungkin yang dari saya itu waduh saya harus ngikutin terpaksa ini energinya beda gitu. Kadang kalau kita kan malah ya itu mungkin kita dulu nggak ngomong mental health dan sebagainya. Tapi sebetulnya mental health itu kan tergantung dari secara kondisi psikis ya. Ketika ada tekanan ya mungkin pekerjaan yang ringan pun itu jadi berat gitu. Ya. Tapi kalau sesuatu yang berat tapi mereka suka gitu kan, itu udah nggak ada isu mental health lagi gitu sih. Yang saya lihat sih begitu sih. Mungkin itu ya kebetulan di tim saya juga dari awal ada yang fresh graduate, benar-benar fresh graduate, tapi pekerjaannya ya luar biasa. Apakah mungkin itu karena hasil seleksinya? Saya juga nggak ngerti karena kebetulan sudah ada gitu ya. Ini seleksinya yang pas, tanya seperti itu ya. Ini seleksinya yang pas atau memang punya sifat yang berbeda dari Gensi ini gitu loh. Kok mereka ya sebetulnya sama sih, kadang ya ngomongin tentang saya gajinya segini di sana, di sini kok gimana gitu ya. Tapi
mereka diperlihatkan eksistensi gitu, mereka suka gitu loh, suka terlibat sesuatu. Coba sih kamu buatin hal-hal yang baru gitu kan. Tapi kalau kita ya tadi kayak ceramah dari cerita-cerita itu justru malah mungkin bagi mereka mungkin iya kan zaman dulu kayak gitu, sekarang kan beda gitu kan. Gitu sih. Iya. Betul. Iya. Itu yang membuat kita generasi X dan Y jadinya ikut beradaptasi juga, Mas. Betul. Agree, Mas. Beradaptasi dan mungkin kita hiring apa ya? Kan kita perlu kayak orang itu ya gitu ya. Oh, nge-freeze ya. Sorry. Halo, Mas. Iya. Putus, Mas. Halo. Enggak putus. Ya. Putus ya. Ya wes. Nah, jadi kan intinya kita beradaptasi dan sebenarnya kita lebih jauh dari itu adalah kita memanfaatkan kehebatan mereka itu, inovasinya, kecepatannya, ya kan? Iya. Betul. Saya ingat ketika saya hire satu orang ya untuk bantu saya analisa segala sesuatu lah ya, pokoknya untuk improvement, dia yang analisa segala macam. Saya tuh udah jarang banget lo pegang Excel. Jadi udah dia aja, ngapain gue pegang Excel? Gue kalau pegang Excel dia bisa 15 menit, gue mungkin 45 menit gitu kan, gue kasih ke dia aja. Nih saya maunya seperti ini, kan? Gitu. Nah, jadi kita manfaatin, ya kan? Kita manfaatkan kehebatan mereka itu, ya kan? Karena ya sekali lagi kalau kita hire orang, ya memang harus kita ini kan, harus memang dia yang nunjukin pekerjaan dia bagus gitu kan, itu sih. Begitu. Mungkin menanggapi yang Pak Matthew atau Mas Matthew tadi tuh, mungkin karena Gen Z di sana itu merasa, balik lagi ke poin, Gen Z itu suka diapresiasi kali ya Mas. Jadi Gen Z di tempat kerja Mas Matthew itu merasa ketika mereka dilibatkan, mereka diapresiasi, terus disanjung-sanjung, di situ pasti egonya Gen Z ini keluar nih, pasti aku keren nih di sini, aku dihargai nih di sini. Mungkin karena itu juga mereka jadi kayak bertahan, suka, terus loyal sama perusahaan itu. Kalau misalnya mereka kayak disepelekan, terus pekerjaan mereka udah lembur tapi mereka masih disalahkan, pasti mereka kayak merasa, aduh udah nih, toksik banget ini pasti mereka kayak langsung cari yang lain gitu sih. Berarti perusahaan tempat Mas Mit itu sangat mengapresiasi Gen Z. Nah, terus Agnes bisa kasih lihat lagi nggak ya tadi slide yang yang untuk perusahaan, apa yang harus dilakukan perusahaan? Kayaknya itu penting deh, ya kan? Karena nanti mungkin akan menceklis juga apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arta, ya kan? Pak Hilal, Pak Matthew dan teman-teman yang lain gitu kan ya. Kelihatan nggak Pak? Ya statement terakhir. Lagi ya? Atas lagi dia. Yang sebelumnya yang perusahaan, yang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Slide 9. Nge-freeze ya kayaknya. Kayaknya nge-freeze ya. Udah di sini Pak. Di tempat kita nggak berubah ya. Harus share screen kali ya kayak tadi itu. Share screen all itu ya. Screen Windows. Share Windows. Ini ya berarti. Ya karena kan sekarang kan nih. Nah coba slide berapa tuh? Ini kan audiensnya kayaknya lebih banyak non Gen Z nih, ya kan? Nah jadi kayaknya ini lebih relevan gitu kan ya untuk kita amati gitu kan. Ya kata Pak Hilal tadi, apa yang keinginan Gen Z juga keinginan generasi lainnya. Yoi. Ya, karena apa ya? Ya karena itu Gen X dan Gen Y itu sudah juga terinfluence dengan teknologi yang hadir saat ini, dimudahkan, sudah mulai nggak mau ke perpustakaan seperti dulu, gitu kan? Ya, kayak saya sama Pak Aceh kemarin, Pak Aceh nunjukin dia beli buku supply chain. Saya nggak beli buku, saya beli e-booknya. Saya masih gitu. Walaupun ujung-ujungnya saya juga beli bukunya juga biar saya bisa baca di kereta, biar baca pada saat ada
ada itu. Saya juga ada sih Pak, ntar Pak. Gue masih orangnya orang-orang buku gue. Pokoknya semua bentuknya buku gue. Gitu ya. Ya itu menyebabkan Gen X dan Gen Y juga ikut beradaptasi karena emang lingkungan saat ini juga memang harus membuat kita semuanya beradaptasi. Gitu sih. Oke. Saya boleh komen ini juga nih. Ya, silakan Pak. Ya Pak Hilal. Pak Hilal ini kan kebetulan juga kalau saya kan masih organisasi masih kecil ya, cuma 4 orang gitu ya. Cuma pernah kerja di company yang sifatnya udah cukup besar lah gitu kan. Nah ini juga sebenarnya poin seperti program kesehatan mental nih ya, yang komprehensif ini kan juga sebenarnya menjadi apa ya? Ini mau dibuatkan oleh HRD, HR, ya, atau menjadi tanggung jawab orang HSE. Itu masih jadi perdebatan itu karena HSE adalah Health and Safety Environment ya. Nah, Health and Safety Environment. Kalau dulu sekarang kan orang HSE itu hanya dikaitkan sama kecelakaan kerja lah, ya kerjanya lebih aman lah. Padahal di situ juga ada sifatnya mental juga gitu di HSE. Tapi di most company sekarang ini kesehatan mental ini masih menjadi tanggung jawabnya HR. Gitu. Jadi sehingga program-program yang kalau ada sesuatu misalkan keluhan terkait let's say manajer yang buruk lah ya, memperlakukan karyawan dengan kurang baik, atasan yang kurang baik, lalu di bawahnya itu down gitu kan, itu cenderung HR yang ditugaskan untuk menghandle. Padahal kalau lihat dari functionnya itu juga orang safety biasanya yang harusnya juga terlibat gitu ya, karena mereka membuatkan programnya seharusnya gitu. Nah ini juga masih perdebatan sih, karena kita juga di company sifatnya company dari dulu sampai sekarang itu yang saya jalanin pernah kerja itu kesehatan mental ini masih domainnya HR gitu. Tapi di beberapa company luar negeri kalau kita lihat, itu udah domainnya orang safety karena itu menjadi health and safety environment, lingkungan kerja yang sehat gitu kan, lingkungan kerja yang sehat. Jadi nggak hanya badan doang. Program kesehatan mental ini masih cenderung di Indonesia mungkin menurut saya masih ini ya, masih jadi pembahasan lah gitu. Lalu kalau yang lain ya pelatihan manajerial, ini juga mungkin kurikulum lama sama baru sekarang udah beda ya. Kalau dulu kan kita belajarin supervisory gitu kan. Kalau sekarang kan udah manajernya udah lebih ke manajerial, manage orang gitu, bukan yang sifatnya udah benar-benar memahami timnya gitu. Kalau dulu kita masih gimana caranya mengawasi tim ya, memastikan mereka kerja dengan baik, tapi kecenderungan sekarang tuh udah lebih bagaimana seorang leader itu memahami membernya gitu kan. Kalau fleksibilitas kerja ini mungkin efek dari COVID ya, sama ada startup lah gitu kan, ada hybrid, ada remote gitu. Nah, IT sekarang juga lebih cenderung ke remote gitu, sama lebih daripada di kantor gitu kan. Kalau karir yang jelas, nah ini juga masih so-so lah di kita kan, masih ya lompat-lompat juga ya karir ya. Mempekerjakan karyawan sesuai job desk, nah ini juga antara startup dengan perusahaan konvensional pasti udah beda. Ya, jadi job desk ini memang susah dirubah, bukan susah, lama dirubahnya gitu. Kerjaannya udah berkembang, nambah, tapi job desk-nya belum dirubah-rubah gitu ya. Nah, memberikan hak-hak karyawan secara jujur ini juga, jujur itu relatif ya, jujur ya. Antara finansial dan jujur itu beda. cenderung bias nih agak sulit. Saya nggak tahu deh, kalau teman-teman yang lain mungkin monggo buat masukan ke kita juga nih soalnya. Makasih ya. Iya, Pak Hila, kalau saya lihat yang nomor 1 ini setiap leader itu bisa mempengaruhi ini sih. Jadi gini, kalau misalnya perusahaan tidak punya program yang ya ini kan program kesehatan mental yang komprehensif gitu kan, ya nggak bisa sih kita nggak mengharapkan gitu kan atau cepat terjadi. Tapi setiap leader menurut saya akan ada sumbangsi dalam hal ini, ya kan. Mungkin as simple as misalnya kalau kita mau kontak tim kita di luar jam kerja, kita pakai kata-kata yang minta maaf, ya kan.
kalau urgent kita please gitu kan, ini urgent gitu. Atau kalau nggak terlalu urgent, sorry saya ngasih tahu sekarang karena takut lupa. Boleh nggak di-provide pagi-pagi besok kayak gitu. Jadi pemilihan kata ya kan. Dan gini, apa namanya? Itu sudah mempengaruhi ini menurut saya, kesehatan mental, ya kan? Benar nggak Agnes? Ya kan? Nah, itu kita bisa mulai dari situ, ya kan? Terus sebagai leader, terus saya setuju sih tadi ada di chat box Pak Matthew ya, Mas Matthew mengatakan ya kalau kita yang benar adalah ya kalau kita memperlakukan tim kita seperti kalau kita memperlakukan anak sendiri gitu. Kebetulan anak saya kan Gen Z dan Alpha. Jadi saya suka membayangkan gimana sih caranya saya menegur gitu ya. Tentu kalau saya menegur, kalau saya lihat ya jangankan Gen Z gitu, tim saya yang lebih senior dari saya aja kalau saya tegur ada caranya ya kan, nggak sekedar kita. Nah ini menurut saya as a leader kita semua pegang peranan di sini ya kan, termasuk memberikan fleksibilitas kerja ya, kayak misalkan ada karyawan, ada tim yang saya ada cerita nih ya kan, GM-nya salah satu vendor saya, dia sebel gitu, anak buahnya selalu, Pak saya hari ini izin ya kerjanya dari sini, dimarahin sama dia, kamu gak perlu kasih tahu saya, ngapain, kamu kerja di mana aja boleh, yang penting kerjaan kamu beres gitu kan ya. Nah itu kan sebagai leader kita bisa mempengaruhi ini, fleksibilitas kerja ya kan. Pak anak saya sakit silakan monggo ya kan, Pak mobil saya mogok silakan kerja dari bengkel ya kan, Pak saya puyeng ya, nggak tahu sih ini bisa diterima apa enggak ya, Pak saya puyeng banget kalau di kantor, saya pengennya 2 jam aja saya di kafe, yuk monggo ya kan, yang penting kerjaannya beres ya kan. Itu sih menurut saya. Jadi as a individu mungkin solusi ini mungkin tulisannya solusi untuk perusahaan, tapi mungkin at some point sebagai leader kita bisa influence ini ya kan, termasuk memberikan hak karyawan ya kan. Misalkan dia mau cuti ya kan, cuti aja ditanya-tanya, cuti kan hak gitu kan, ya something like that lah ya. Itu sih kalau menurut saya ya. Gimana mungkin Pak Tama ada tambahan atau yang lain? Udah semua sih, cuman yang nomor 3 memberikan fleksibilitas kerja, sekali lagi yaitu tergantung dari fungsi kerjanya masing-masing sih. Kalau emang bisa remote hybrid ya leadernya emang bisa mengizinkan ya silakan, kan nggak mungkin ya, Pak saya sakit Pak, oh silakan kamu kerja di rumah, padahal dia operator mesin. Iya. Ya nggak mungkin kan gitu. Ya kalau ya kan itu tergantung dari di mana dia bekerja juga gitu kan. Jadi tergantung dari leadernya juga kalau memang bisa dikerjakan. Itulah itu yang membuat para leader Gen X, Gen Y itu juga harus adaptif, bahwa apakah pekerjaan ini memang bisa dilakukan dengan result kalau dia bekerja di luar kantor gitu, nggak perlu stay di meja kerja, tapi bisa bisa WFH lah atau WFA lah gitu kan ya. Jadi itu silakan. Tapi kalau emang pekerjaannya memang mengharuskan ada stay di situ, apalagi orang pabrik ya, manufaktur gitu ya nggak bisa juga. Jadi ini fleksibilitas kerja tergantung dari area kerja di mana si Gen Z ini bekerja gitu ya. Kalau yang lainnya udah dijelaskan Pak Haji sama Pak Hilal. Satu saya mau nanya ke Agnes. Agnes pernah ngobrol nggak sama Gen Z negara lain? Jepang, China. Apakah memiliki karakter yang sama dengan Gen Z di Indonesia? Ya, kalau ngobrol langsung nggak pernah ya Pak. Cuman karena memang aku juga main buat konten di TikTok, jadi beberapa kali memang konten orang luar negeri itu kan lewat ya. Jadi tuh kayak kita baca comment sectionnya itu juga kelihatan kayak, oh sama ya, masalah internasional ya ternyata. Misalnya kayak lingkungan kerjanya yang overtime tapi nggak dibayar. Oh ternyata itu semua Gen Z merasakan kesal ya hal-hal seperti itu. Jadi kayak aku menyimpulkan bahwa ternyata Gen Z di Indonesia sama di Amerika sekalipun merasakan hal yang aku rasakan. Jadi relate aja sih
Kalau untuk ngobrol secara langsung belum ada pengalaman sih Pak. Mungkin nanti aku akan coba sih reach out by LinkedIn. Mungkin ngobrol-ngobrol sama Genzi yang ada di China, Korea, sama Jepang ya. Apakah sama karakternya dengan Genzi di Indonesia? Gitu, gitu ya. Ya mengingat mereka punya habit yang berbeda ya dengan Indonesia ya. Gitu sih. Kalau Amerika dengan Indonesia ya sama-sama selengean sih. Harusnya sih sama ya. Ya. Karena biasanya kalau kita kerja nih, kayak mungkin Pak Aji udah kerja sama orang ekspat ya, Eropa Amerika gitu kan ya. Saya juga pernah kerja dengan orang Jepang, Eropa Amerika beberapa kali. Ya kan karakternya kan berbeda gitu. Treatmentnya kita juga berbeda kalau dengan orang Jepang seperti ini, orang India seperti ini, orang Amerika seperti ini, Eropa seperti ini akan berbeda. Nah makanya Genzi-nya Eropa, Amerika mungkin sudah lihat gitu ya. Coba nanti cerita lain ke kami. Kalau sudah ngobrol sama Genzi-nya Korea, Jepang, sama China. Pak Tama, saya punya pengalaman kerja sama Genzi dari Singapura, dari Vietnam, dari Prancis, sama dari mana lagi ya? Dari ya minimal 3 negara ini deh, Vietnam, Singapura sama. Nah, saya malah ngelihat yang Prancis ini enggak. Yang Prancis ini enggak seperti yang kita dengar. Dia malah pekerja keras. Tapi nggak tahu ya, memang mungkin karakternya ya. Tapi kalau yang Singapura sama Vietnam, nah gini, saya taunya orang Vietnam itu pekerja keras, tidak pernah mengeluh. Ya, benar. orang Vietnam. Benar. Ya, tapi Genzi yang saya ketemu ya sama, dia juga maunya fleksibel gitu loh. Maunya jam kerja fleksibel itu mungkin karakter ya, nggak tahu internasional, paling nggak Asia Pasifik begitu ya. Karena Singapura dan Vietnam begitu. Asia Tenggara ya. Ya, tapi nggak gini, not necessary saya mengatakan itu jelek ya. Not necessary saya nggak bilang itu jelek, tapi saya bisa lihat karakternya itu beda dari generasi sebelumnya, gitu lah. Jadi gini, mereka tuh nggak tidak merasa kalau kita sama atasan kita sambil pegang HP gini kan kitanya yang risih ya. Kalau mereka enggak, gitu lah. Kalau ngomong sama kita ya gini aja, gitu. Nah itu saya melihat gitu loh, ya. Tapi not necessary saya bilang itu buruk ya. Tapi ada kan sebagian besar orang akan terganggu dengan itu, ya kan. Nah itu sih. Kalau yang Prancis malah kok kayak beda ya, kok rajin banget. Nah tapi mungkin itu karakter, ya. Makanya nggak bisa digeneralisasi. Nggak bisa digitalisasi. Betul. Saya nambah dikit ya. Ya. Kalau kebetulan pernah waktu di startup itu kan komunikasi sama beberapa Genzi yang dari saya Jepang tuh ya. Jepang itu memang tadi benar sih Mas Tama bilang culture negara itu mempengaruhi lah. Di Jepang itu kalau lihat dari ngobrol-ngobrolnya ya, kita nggak tinggal lama lah, nggak gitu kan. Tinggal walaupun waktu visit ke sana tuh juga saya bisa dibilang pola pikirnya beda. Jadi karena di sana itu udah serba teratur gitu ya. Jadi masalah banyak, tapi karena udah serba teratur, mereka nggak seintens teman-teman Genzi yang di Indonesia, nggak sekritis itu gitu. Mereka menanyakan, kenapa kok kamu masih begini. Tapi sekedar menanyakan gitu. Tapi kalau teman-teman di sini, oh ini kita ada masalah ini, kita udah selangkah lebih maju, mikir gitu. Harusnya begini nih. Nah, kita cari cara. Kalau saya lihat sih teman-teman Genzi di Indonesia tuh lebih startup di Jepang, Korea itu idenya nggak seasik-asik di Indonesia lah gitu lah, atau Asia Tenggara gitu ya. Karena di Asia Tenggara ini masih banyak isu lah gitu kan. Kalau di sana kan mungkin pola pikir mereka tuh ya kayak Jepang, kita tahu lah cara kerjanya gimana. Malah sekarang ini kan kecenderungannya mau berusaha merubah pola pendidikannya katanya supaya nggak terlalu stres kayak sekarang gitu kan. Kalau di kita kan malah masih berusaha untuk belum apa-apa, tapi kita udah lebih fleksibel gitu dalam untuk mengantisipasi ini. Jadi kalau menurut saya sih lumayan inilah untuk Indonesia ini Genzi-nya lumayan
kreatif, tapi attitude, sekali lagi attitude itu yang itu yang menurut kita yang Gen Z kayak tadi megang handphone sambil ngobrol tuh nggak polite gitu kan. Tapi kalau dari sisi mereka itu multitasking. Nah kan itu. Kita lihat juga sekarang dulu manner juga beda kan gitu. Nah itu sih yang menurut saya apa ya, ada hal yang mungkin kita juga nggak bisa ngomong itu nggak sopan gitu, tapi betul. adaptasinya mungkin kita adaptasi atau betul. Jadi seperti itu. Jadi saya melihat anak saya melakukan multitasking 5 hal. Ya, saya mau tegur, tapi saya nggak tahu mau tegurnya gimana karena itu tidak mempengaruhi apa yang dia sedang kerjakan. Ya, jadi dia bikin PR sambil dengar lagu, sambil main game, sambil nonton film Korea, sambil teleponan sama temannya. 5 hal bersamaan. Nah, saya nggak bisa negur dia. Kenapa? Karena PR dia beres, ya kan? Kan kalau kita kan gini, fokus dong kalau ngerjain PR gitu kan, kalau orang tua kita ya. Begitu saya lihat, loh. Terus saya cuma tanya, itu PR bisa? Udah, ya udah. Enggak, ya udah gitu. Terus kita mau negor, kita mau ngoceh apa, ya kan? Ya kan nilai dia banget. Iya, betul. Ya. Kita juga generasi X dan Y juga melakukan 5 hal yang biasa kita lakukan setelah bersamaan, Pak. Gimana tuh? Kerja, laptop, sambil ngopi, ngerokok, terus ngobrol sama temennya, chat-chatan sama atasan kita. 5, Pak. Sama, Pak. Bengongnya dulu, Pak. Bengongnya, Pak. Ya, artinya kan kalau mengerjakan, kalau gini, ada persepsi di masa lalu mengerjakan segala multitasking atau mengerjain apalagi main game kayak gitu-gitu ya, dianggap itu kontraproduktif gitu kan ya. Menurunkan Tapi produktivitas. Ya, sekarang not necessary begitu. Ya kan? Not necessary begitu. Karena ya kalau nggak begitu mungkin mereka nggak mau ngerjain PR kalau nggak kayak gitu. Ya kan? Iya kan? Nah, cepet ya, Mbak. Iya. Makan aja kita harus nonton loh, Pak. Makan itu nonton, buka sosmed, sambil ngerjain yang lain lagi. Itu kayak gitu. Betul. Kan masih di meja makan nggak, Pak Kles? Makan nggak di meja makan ya? Ya kan? Di mana aja kan? Mana aja, yang penting itu ada tontonannya aja sih. Iya. Itulah. Mungkin bedanya itu di budaya-budaya kayak gitu yang kita anggap sesuatu yang ya negatif gitu ya. Sekarang not necessary negatif gitu ya. Nah itu yang harus adaptif sih menurut saya. Ya kecuali resultnya mengatakan lain ya. Misalnya anak saya mengerjakan 5 multitasking itu, tapi ternyata nilai dia jelek atau pergaulan dia, tapi enggak gitu loh. Ya udah gitu kan. Berarti kan nothing wrong gitu, ya kan? Kita mau marahin dari sisi apa gitu kan? Itu sih. Ya. Nah, kalau saya tuh masih ada satu hal tuh yang mengganggu soal manner ya. Soal itu dulu tuh kata-kata yang misalnya kita nggak expect tampil depan umum ya. Sorry kayak anjir gitu ya, bangs gitu kan, atau apa sekarang itu dengan gampang kita lihat di media gitu, itu gampang kita lihat sekarang dan terbuka gitu kan. Kalau dulu kan kita itu sesuatu yang wuduh nggak boleh. Itu sih yang pengaruh juga ya sekarang. Ya ada hal yang tetap harus kita jaga gitu ya, koridornya. Iya sih, betul saya setuju sih. Saya setuju. Ya, ini sekali lagi peran orang tua juga sih, Pak. Ya, betul. Peran orang tua adalah mendidik anak juga sih sebenarnya itu. Itu juga sih. Ya, sorry ini juga. Pak Tama ini udah 9:31 ya. Jadi saya nggak mau gengsi narasumber kita ini mengatakan wah ini udah lewat jamnya gitu. Lembur. Toxic gitu kan ya. Toxic nih kita ntar, ya kan? Ya kan tadi kan gue udah bilang ini hari Minggu jam 7:30 udah disuruh podcast, lembur pula, kan gitu Pak Haji. Toxic. Siapa sih Pak Haji ini kan gitu. Tapi gini, saya mau minta Agnes untuk ada closing statement, dan saya pengen dong Agnes kasih tahu kita 3 kata ya yang menurut Agnes kita yang populer di Gen Z yang menurut Agnes kita nggak tahu artinya. Mau dong?
3 kata. Oke, tapi sebelumnya statement dulu kali ya, Pak. Iya, boleh. Jadi makasih dari banyaknya POV dari Gen X, Gen Millennial, Gen Z. Ternyata sebenarnya tujuan kita di dunia kerja itu sama sebenarnya ya. Kita itu pengen environment perusahaan itu yang baik lah, yang stabil untuk kita. Tapi memang yang membuat beda itu adalah Gen Z ini yang paling vokal. Jadi kelihatannya mereka seperti beda, tapi ternyata itu adalah harapan dari gen-gen sebelumnya dan disuarakan oleh Gen Z gitu. Nah, kalau dari aku melalui podcast ini aku berterima kasih juga buat semua Jatayu Podcast ya. Aku dapat banyak insight. Terkhusus tadi yang kayak cari sesuatu harus ke perpustakaan, itu aku benar-benar shock, Pak. Itu kayak, sesusah itu gitu, se-effort itu gitu kan. Jadi aku mikir juga, oh ternyata sekarang itu udah lebih enak ya, harusnya aku udah bisa jauh lebih hebat harusnya dengan teknologi saat ini gitu. Jadi ini insight baru buat aku untuk bisa terus berinovasi, berkreasi juga sebagai Gen Z. Dan menurut aku 3 kata yang bapak-bapak nggak tahu, menurut aku kan ada Gen banyak Z. Ya istilahnya Gen Z ya. Yang kita nggak tahu nih mungkin bisa bisa gue pakai nih buat ngobrol sama anak gue. Healing udah tahu kali ya kalau healing ya? Oh udah, healing tahu. Oh sekarang itu FOMO tahu? FOMO, oke. FOMO pasti banyak yang nggak tahu. Ayo, Pak Yudi tahu nggak FOMO? Pak Yudi tahu nggak FOMO? Tuh, FOMO jadi ada. Jadi sekarang ini ada tren, katanya Gen Z ini gen yang paling FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi takut ketinggalan. Makanya Gen Z ini sangat-sangat, kalau ada tren baru tuh pengen cepet-cepet ikut aja gitu, pengen ikut tren. Jadi makanya FOMO singkatannya. Makanya kalau konser, tiket konser nggak war, nggak laku. Pasti harus dibikin war. Karena semuanya pada FOMO. Ya kan? Walaupun kita cuma tahu satu tuh lagunya aja, cuma tahu satu, tapi kita harus ikutan war konser tuh tiketnya. Karena FOMO itu takut nggak kebagian tiket, takut nggak ikut nonton, takut nggak ikut hype gitu kayak orang-orang lain. Itulah Gen Z. FOMO terus apa lagi ya? Salty itu kayak kesel. Jadi misalnya aku lagi salty sama dia, kesel banget sama dia kayak gitu. Jadi nanti kalau bapak-bapak dengar karyawan Gen Z ngomong, aku salty banget sama bapak, berarti dia lagi kesel tuh sama bapak. Salty. Spell. Oh itu ya. SALTY. Asin ya? Iya asin. SALTY. Salty. Asin lu. Ya, bener gitu. Pak, kalau habis olahraga Pak keringetan. Ya. Itu asem. Asem Pak. Oke, salty tadi apa salty? Sorry. Salty. Kesel. Tadi apa tadi salty? Kesel. Oh kesel. Oke, kesel. Lagi kesel, lagi kayak marah tapi nggak bisa mengungkapkan, jadi kayak kesel banget, salty banget sama bapak yang satu ini gitu. Oh, salty banget. Oke. Terus satu lagi. Terus apa lagi ya? Lead itu LIT. Lead itu kayak keren. Oh, keren. Oh ya. Udah pernah dengar kali ya, lead? Kalau lead nggak pernah dengar sih. Oh ya, keren ya. Lead itu keren, kayak cool gitu, cool. Oh, oke. Harusnya kayak begini tuh bahasa Bekasi itu yang paling sering dipakai tuh. Coba Mas Arta sama Pak Yudi tuh. Tangsel, anak Tangsel. Mana anak Tangsel? Kita punya bahasa sendiri biasanya mereka. Iya, yang apa kemarin Pak Yudi bilang apa, dodot ya? Apa sih? Jual dedet. Dedet. Ayo. Apa itu? Jual dedet. Apa sih tadi? Apa artinya Pak? Dedet Pak? Paksa. Jual paksa. Oh, jual paksa. Dedet itu paksa. Oh, oke. Mbak Agnes tadi kan pakai bahasa gaul. Kita kan ada bahasa gaul juga. Dedet. Oke. Kalau kata istri saya itu bahasa Sunda ternyata. Iya, bahasa Sunda. Sunda. Paksa. Iya. Oke. Sip deh. Ya wes, thank you ya
Teman-teman Iya, semua, tadi udah di awal udah 22, sempat peak di angka 30-an, berakhir juga di angka 22. Udah peserta. Oke, kita sudah. Dan ingat ya tadi ya, FOMO ya, FOMO. Jangan lupa, kita juga punya tiket ke Lembang. Yuk, FOMO. Iya, kita bikin FOMO tuh. Tiket kita punya war, kita bikin war. Kita bikin war. Kuota terbatas 25 peserta doang. Yuk, FOMO. Harga 800.000, udah dapat semuanya, dapat penginapan, dapat makan 3 kali, terus kemudian terutama udah dapat ilmu supply chain dari hulu ke hilir seharian. Itu kalau seharian biasanya kalau kita itu ya pelatihan ya, itu udah 1 juta lebih nih. Ini kita dapat semuanya, penginapan, nginep bareng-bareng, nggak tidur di luar loh ya, nggak tidur di tenda, tapi di villa, kamar mandinya juga banyak, nggak akan nggak akan ngantri kayak di kontrakan. Ilmu supply chain dari hulu ke hilir dapat semua, dan apa ya, snack juga ya refill silakan, banyak. Gitu. Ada simple barbecue juga malam-malam yuk kita. Udah gitu deep talk lagi. 800.000 itu udah benar-benar luar biasa. Gitu. Mungkin ada yang tanya, Pak, saya nggak bisa, Pak. Rumah saya jauh ke Lembang. Naik akomodasinya apa? Tenang. Nanti kami bantu buat koordinasi teman-teman partisipan yang lain yang bawa mobil pribadi. Nanti kita bikin namanya Jatayu Nebeng. Oke ya. Jadi tenang, apapun di nanti Lembang, yuk FOMO yuk tadi bahasa Agnes ya, FOMO. Ya, 25 terakhir kapan Pak Aji? Pendaftaran? Akhir Januari 10 ya? Ya pokoknya kalau penuh ya kita tutup. Ini iya kan? Iya. Kalau penuh kan kalian cuma 25 ya? Cuma 25 orang. Iya. Sip. Itu teman-teman ya, jaket hoodie kemarin saya nyobain, keren banget. Tebel, itu Pak Haji eksklusif banget. Itu. Bukan, ini beda. Bukan. Ini beda. Kaos. Itu kaos. Yang hoodie-nya keren. Tapi kayak gini, mirip kayak gini. Nah, tulisannya kayak gini. Bahannya tebal banget. Tebal banget. Dan cocok lah buat ke Lembang, tebel, nanti bisa ya menghangatkan gitu ya. Yuk, FOMO 25, tiket terbatas. Oke. Saya close ya teman-teman ya. Thank you teman-teman semua. Thank you Agnes udah dikeroyok sama bapak-bapak Gen X Gen Y. Thank you udah dipaksa lembur ya hari ini sama Pak Aceh. Kasih insight yang POV dari Gen Z. Thank you banget. Salam sehat, salam sukses buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.